بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرف، كل مباراة نقاطها مهمة وكل مباراة صعبة، ما في مباراة سهلة يعني. فاحنا جينا قبل 6 أيام، يعني قبل أسبوع تقريبا، وحضرنا المباراة وإن شاء الله بنكون على تم الاستعداد إليها، وإن شاء الله Kemenangan yang penting dan mampu menuntaskan balas dendamnya terhadap Timnas Bahrain tentunya menyusahkan sebuah cerita yang menarik untuk kita bahas bersama. Melihat skor yang ada, tentunya kemenangan penting membuat kepercayaan diri dari beberapa main jadi lebih naik. Bahkan sejatinya itu bagus untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Bagaimanapun dua laga penting itu harus diakui adalah bak final di round ketiga. Tentunya pada laga melawan Bahrain kemarin awalnya publik semua khawatir dengan penampilan Timnas Indonesia yang diasuh oleh Patrick Kluivert. Karena tidak tahu sebelumnya kita sempat dihajar 5-1 atas Timnas Australia. Akan tetapi pada pertandingan yang digelar di GBK membuat para pemain Bahrain tidak pergi berbuat aneh-aneh. Malah yang ada mereka nampaknya terintimidasi dengan puluhan ribu supporter yang hadir di GBK. Menurut kabar yang beredar, jika setibanya di tanah kelahirannya Bahrain, kiper utama mereka, yakni Ibrahim Lutfala, yang sempat bertingkah tengil tiba-tiba di Jakarta. Dan saat ini dia mengaku sangat-sangat tertekan dengan atmosfer di GBK yang menurutnya tidak biasa. Pengakuan seperti apakah yang membuat kiper Bahrain tengil itu tertekan bermain di GBK? Hingga kemarin ia mengacungkan jari tengahnya ketika saat hendak keluar dari stadion GBK. Ya, meskipun sempat mengalami kekalahan memalukan atas Timnas Australia, namun saat ini publik dibuat bangga dengan prestasi yang didapatkan Garuda dengan mengalahkan Bahrain yang menjadi harga mati kalah bertanding di GBK. Siapa yang setuju jika Timnas Indonesia mempunyai mental juara dan sudah naik kelas? Ketika melihat kualitas pertandingan yang dijalani memang lagi bukan level Timnas Indonesia yang dulu, atau bahkan pertandingan level ASEAN. Melayangkan itu pertandingan adalah level Asia yang menentukan langkah ke Piala Dunia, sehingga menentukan perkembangan Timnas Indonesia satu level lebih tinggi dari sebelumnya. Benar-benar pada round ketiga, Timnas Indonesia mendapatkan pelajaran berharga, dikala dalam pertandingan si kecil apapun akan dihukum, serta harus klinis di depan gawang. Namun sekali lagi, mayoritas para pemain sudah mempunyai sisi mental yang kuat, meskipun bermain dengan tim yang jauh di atas kita. Sebuah kekaguman yang kita dapatkan ketika Shin Tae-yong membuat pondasi yang kokoh, sehingga sekarang ini Patrick Kluivert bisa menyempurnakannya dengan adanya ujung ombak berbahaya, seperti oleh Romeni yang menjadikan Timnas Indonesia lebih sempurna lagi. Lihatlah buat apa bahayanya pergerakan oleh Romeni, sehingga setiap dalam 2 pertandingan oleh masing-masing mencetak gol, dan itu sangat luar biasa, sehingga kita bisa sedikit bernapas lega. Mudik dengan hati gembira ketika tidur Indonesia mampu mengalahkan Bahrain. Ya, dengan kita flashback ke belakang, situasi yang dialami oleh Timnas Indonesia ketika berada di round ketiga ini, jika kita cermati hampir sama dengan Timnas Indonesia ketika berada di tahun kedua, di mana ketika itu Timnas Indonesia harus diajar Irak 1-5, sudah hanya main imbang 1-1 lawan Filipina. Namun meskipun dihujat sana-sini, pada akhirnya Timnas Indonesia mampu keluar dari tekanan yang dahsyat dari penggemar dan lampu melewati masa kritisnya dengan melaju ke round ketiga. Dan pada saat di round ketiga, harus dipecundangi Bahrain dan kalah atas Timnas Cina dan Timnas Jepang. Namun Indonesia bisa comeback dengan menang 2-0 atas Timnas Arab Saudi. Dan ketika Timnas Indonesia harus dibantai 5-1 atas Timnas Australia, publik dibuat khawatir alangkah Indonesia kembali menelan kekalahan ketika menjamu Bahrain. Justru dengan kesungguhan yang luar biasa, baik dari para pemainnya maupun dari para pelatih yang harus membuktikan kepada semuanya jika Indonesia mampu bangkit dan bisa mengembangkan Bahrain. Dan hal itu benar-benar terjadi ketika malam itu Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain, memulangkan kalian dengan cara menangis.
Dan sesungguhnya Indonesia masih mempunyai asah untuk lolos ke Piala Dunia, di mana ketika Indonesia mendapatkan keuntungan karena akan menghadapi Cina di home, dan itu menjadi momentum yang luar biasa untuk bisa juga mengalahkan Cina di kandang, dan untuk melawan timnas Jepang sendiri meskipun bermain di tandang. Namun sepertinya timnas Jepang akan menurunkan pemain pelapis keduanya yang jarang bermain di timnas internasional Jepang. Dan lebih enaknya lagi, ketika saat ini timnas Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia, dan mereka tidak akan ngotot seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan ini menjadi momentum bagus bagi skuad Garuda untuk menambahkan pundi-pundi poin dan syukur-syukur bisa menghabiskan sisa round ketiga ini di posisi runner-up dan lolos ke Piala Dunia. Ya, pada laga tersebut Bahrain kelihatan kena mental. Biasanya kita melihat Bahrain sebagai tim yang proaktif terhadap wasit dan penuh drama. Kelakuan yang mereka lakukan ketika bermain di kandang maupun di tandang. Namun semuanya berubah drastis. Ketika di laga versus Indonesia kemarin, pemain Bahrain tampak begitu tidak tenang ketika menghadapi bola dan terlihat mereka melempem, serta mereka tidak aneh-aneh lagi ketika menghadapi 70.000 lebih supporter Indonesia. Dan menurut informasi sebelumnya mereka dari Indonesia, kiper Bahrain, yakni Ibrahim Lutfallah, yang juga sempat tinggal ketika tiba di Indonesia dan bahkan juga mengacungkan jari tengahnya ketika hendak keluar dari stadion mengaku jika atmosfer di GBK benar-benar bak neraka. Panas engap ditambah riuh supporter yang tidak ada henti-hentinya berteriak untuk timnas Indonesia. Ditambah lagi sikap pemain Indonesia yang elegan membuat semuanya tampak sulit bagi Bahrain. Meskipun ada beberapa kata lontaran positif kepada supporter timnas Indonesia yang mereka mengira ketika datang ke Indonesia akan dibabi buta dan bahkan ketika pulang sekalipun. Pemain, pelatih beserta staf Bahrain merasa aman berada di Indonesia dan pulang dengan selamat. Kami menerima sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia. Kami tinggal di negara yang besar dengan popularitas yang luas. Dan apa yang beredar di media sosial tidak kami rasakan. Itu semua tidak mencerminkan bagaimana perasaan kami. Namun ketika Anda bertanding ke GBK, semuanya berbeda. Ketika itu Anda akan dikurung dalam 90 menit. Supporter mereka sangat luar biasa. Mereka tidak henti-hentinya berteriak, hingga membuat jantung kami berdebar tidak beraturan. Ucap Ibrahim Lutfallah seperti yang dikutip dari JDN. Bismillahirrahmanirrahim. مثل ما تعرف كل مباراة نقاطها مهمة وكل مباراة صعبة، ما في مباراة سهلة يعني. فاحنا جينا قبل 6 أيام، يعني قبل أسبوع تقريبا، وحضرنا المباراة وإن شاء الله بنكون على أتم الاستعداد لها وإن شاء الله. Ya, di sisi lain kemenangan ini disebut antusias meriah dengan semua para pemain yang sudah bekerja keras untuk memenangkan laga ini. Mereka bisa membungkam semua mulut besar sombong Bahrain. Pertama balas segera perlakuan mereka yang selama ini dilakukan di kandangnya. Pokoknya semuanya berasa lega ketika bisa membalas dengan sangat puas kelakuan barang lain di kandang kita, yakni Gelora Bung Karno. Kandang yang sakral dan beneran bak neraka bagi tim lain. Terlepas apapun itu, ayo tetap semangat menggapai mimpi ke Piala Dunia, karena mimpi itu sudah ada di depan mata. Wajib menang melawan Cina, dan bahkan bisa imbang ataupun menang melawan Jepang, serta berharap Jepang mampu mengalahkan Australia, dan Arab Saudi mampu bermain imbang. Dan ketika itu semua pecinta sepak bola dimanapun berada, tidak akan lagi mendukung timnas Spanyol, timnas Argentina, timnas Brazil, timnas Jerman, ataupun timnas Portugal yang mereka akan dukung, melainkan 2026 ini kita sama-sama akan mendukung timnas Indonesia di panggung besar Piala Dunia.